Yo, konnichiwa minades. Bertemu lagi bersama admin Kosan Studio. Apa kabarnya nih kalian yang lagi belajar online? Mungkin udah jenuh dengerin guru ngomong atau udah bosen lihat metode belajar yang gitu-gitu aja. Ini Mimin kasih bagi kalian para wibu dan otaku yang suka belajar tapi bingung cari referensi. Inilah 5 daftar anime yang bisa kalian jadikan referensi belajar ilmu pengetahuan umum dan ilmu lainnya. Apa saja judul animenya? Langsung saja kita ke list pertama. Oke, di list pertama ada anime Moyashimon. Anime ini menceritakan tentang Tadayasu, seorang mahasiswa di jurusan agrikultur yang memiliki kemampuan untuk melihat ataupun berkomunikasi dengan bakteri dan mikroba. Jadi di anime ini kalian bisa ambil sebagai referensi sebagai pelajaran ilmu mikrobiologi ataupun ilmu bakteriologi, karena di sini dijelaskan apa saja jenis-jenis bakteri dan mikroba yang terlibat dalam proses fermentasi dan bakteri atau mikroba yang berada di sekitar kita. Jadi kalian yang bosan lihat buku tulis atau males menghafal tentang bakteri-bakteri, kalian bisa saksikan anime ini dan sangat recommended banget buat dijadikan referensi belajar ilmu mikrobiologi. Oke guys, di list selanjutnya ada anime Gin no Saji. Anime ini menceritakan tentang Hachiken, seorang siswa yang berasal dari kota namun tidak memiliki ketarikan dengan dunia perkotaan. Ia pindah ke desa dan masuk ke sekolah peternakan dan agrikultur. Di anime ini sendiri cocok dijadikan referensi bagi kalian para mahasiswa peternakan dan siswa SMK pertanian. Jadi di anime ini menceritakan tentang Hachiken yang belajar sebagai seorang siswa SMK peternakan. Di sini dijelaskan bagaimana proses tentang dunia peternakan itu terjadi, seperti peternak ayam, sapi dan lain-lainnya, dan juga proses agrikultur yang sangat erat hubungannya dengan peternakan. Jadi anime ini bisa kalian jadikan referensi bagi kalian yang ingin belajar dunia peternakan dan agrikultur. Oke, di list selanjutnya ada anime Bakuman. Anime ini sendiri menceritakan tentang Mashiro, seorang siswa kelas 9 sebuah SMA yang memiliki bakat dalam hal menggambar. Namun karena kejadian di masa lalu, ia tidak mau menjadi seorang mangaka. Lalu kemudian ada Takagi, seorang yang jenius dan berkeinginan untuk menjadi seorang mangaka. Namun ia tidak berbakat dalam hal menggambar manga. Namun ia sangat berbakat dalam menulis hal cerita. Di anime ini kalian bisa jadikan referensi untuk yang ingin mengetahui bagaimana dunia komik itu berjalan. Anime ini menceritakan bagaimana seorang mangaka itu hidup sehari-hari. Proses terjadinya sebuah manga, mulai dari skrip, gambar, dan lain-lainnya. Jadi di anime ini kalian bisa menjadikan referensi atau belajar bagaimana cara membuat sebuah manga ataupun komik. Oke guys, di list selanjutnya ada anime Hataraku Saibo. Anime ini sendiri bercerita bagaimana proses dalam tubuh kita bekerja, atau lebih tepatnya proses metabolisme tubuh kita bekerja. Jadi di anime ini diceritakan bahwa sel-sel tubuh kita, mulai dari sel imun, sel darah, hingga sel-sel tubuh lainnya dijadikan dalam bentuk manusia. Jadi di anime ini cocok kalian jadikan referensi sebagai bahan belajar untuk fisiologi lebih tepatnya, dan mikrobiologinya juga ada di sini, karena di sini juga dijelaskan bagaimana proses bakteri menyerang tubuh manusia. Namun dijelaskan dengan cara yang sedikit fiksi. Tapi penjelasan anime ini cukup ilmiah sekali. Jadi bagi kalian yang ingin mencari referensi ilmu fisiologi bisa nonton anime ini. Karena anime ini tidak semata-mata hanya menjelaskan bagaimana proses itu terjadi dan nama-namanya, tapi juga menjelaskan metodenya. Sangat jarang bukan anime yang bisa menjelaskan pengetahuan umum secara mendetail.
Oke, kita sampai ke list terakhir yaitu anime Dr. Stone. Anime ini sendiri bercerita tentang di mana dunia kembali lagi menjadi zaman batu. Dikarenakan ada sinar aneh yang membuat manusia berubah menjadi batu. Lalu setelah beberapa ratus abad berlalu, kemudian ada seorang anak yang bernama Senku Ishigami yang selamat terlebih dahulu menjadi manusia pertama di bumi yang selamat dari proses pembatuan tersebut. Jadi di anime ini menceritakan tentang bagaimana upaya Senku untuk memajukan kembali peradaban di dunia. Mulai dari membuat peralatan-peralatan sederhana dengan teoritis-teoritis fisika yang keren menurut Mimin, karena di sini kalian bisa mempelajari bagaimana proses fisika itu terjadi. Jadi di anime ini bisa kalian jadikan referensi untuk kalian belajar fisika. Karena Mimin udah nonton anime ini sangat excited sekali karena mereka menjelaskan proses-prosesnya secara mendetail. Anime ini tayang baru 24 atau 12 episode untuk season pertamanya dan akan tayang kembali untuk season keduanya tahun 2021 mendatang. Jadi bagi kalian yang penasaran, kalian bisa saksikan anime-anime yang udah Mimin sebutin. Jadi nih, semata-mata kita menonton anime tidak hanya untuk menghabiskan waktu, namun bisa sekalian belajar. Oke, itulah list-list anime yang bisa bikin kalian atau bisa buat kalian belajar dan kalian jadikan referensi. Mohon maaf jikalau dari video tadi Mimin ada menyinggung suatu hal yang sensitif ataupun salah dalam pengucapan kata. Mimin mohon maaf. See you on the next video dan jangan lupa like, komen, serta subscribe kalian ya guys. Aktifkan loncengnya dan jangan lupa saksikan terus video dari Sabe Update. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara minasan.